Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Darin Teriza. Saya dari kelas 1A NIM 2023031011014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf. Di sini saya akan menjelaskan lebih utamanya yaitu 12 saraf kranial. Lebih memudahkan untuk menjelaskan, jadi saya akan bagi 3 bagian. Yang pertama saraf sensorik, yang kedua saraf motorik, dan yang ketiga saraf sensorik motorik atau gabungan. Oke, mari kita mulai penjelasannya. Yuk ikutin. Oke, di sini saya menggunakan ayah saya sebagai peraga. Sebelum saya menjelaskan secara detail, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu saraf sensorik. Saraf sensorik yaitu rangsangan diterima dari luar tubuh, kemudian disampaikan ke otak untuk memberi respon yang sesuai terhadap rangsangan yang diberikan. Itu saraf motorik ialah kumpulan saraf yang berada di otak, tulang belakang, dan jaringan otot yang mengatur fungsi pergerakan otot tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas ya teman-teman. Kemudian yang ketiga gabungan, berarti di sini tuh digabung antara fungsi dari saraf sensorik dan saraf motorik. Oke teman-teman, sekarang kita menuju penjelasan yang lebih detail. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang apa aja sih yang termasuk saraf sensorik. Yuk ikuti penjelasannya. Yang pertama, saraf sensorik. Saraf sensorik terdiri dari 3 nervus. Yang pertama terdapat nervus olfaktori, yang kedua terdapat nervus opticus, yang terakhir terdapat nervus vestibulo-cochlearis. Oke teman-teman, kita akan bahas mulai dari yang pertama ya. Yang pertama terdapat nervus olfaktori yang berada di N1. Letak pada nervus olfaktori yaitu di sini teman-teman, di bagian atap rongga hidung. Nanti saya akan tampilkan lebih jelasnya ya teman-teman gambarnya di bagian sini ya teman-teman. Dan pada nervus olfaktori ini berfungsi sebagai indera penciuman. Yang kedua terdapat nervus opticus yang letaknya pada N2. Di sini letak pada nervus opticus yaitu pada ujung retina. Di sini terdapat nervus opticus yang berfungsi untuk melihat atau memberikan rangsangan untuk melihat suatu visual. Jadi di sini berfungsi untuk penglihatan ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk informasi yang terakhir atau penjelasan yang terakhir, di dalam semua saraf sensorik ini terdapat serabut spesial yang bernama SSA atau bisa kita sebut Special Sensoric Afferent. Teman-teman, jadi SSA itu Special Sensoric Afferent. Oke teman-teman, kita beralih ke yang bagian kedua yaitu saraf motorik. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang yang pertama tentang nervus oculomotorus yaitu N3. Oculomotorus atau nervus oculomotoris terdapat pada menggerakkan kelopak mata. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua terdapat nervus cochlearis ya teman-teman, atau bisa disebut N4. Nervus cochlearis ini terletak pada otot mata ya teman-teman, dan ini berfungsi sebagai penggerakan bola mata. Seperti ini ya penggerakan bola matanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga terdapat nervus abducens yaitu nervus N6.
letak pada nervus abducens ini terletak pada otot bola mata ya teman-teman, dan berfungsi untuk penggerakan bola mata. Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat terdapat nervus accessoris yaitu N11. Letak pada nervus accessoris ini terdapat pada leher, otot pundak, dan otot faring dan otot laring ya teman-teman. Di sini berfungsi untuk penggerakan leher ini kanan kiri, leher, kemudian penggerakan pundak, seperti itu ya teman-teman. Kemudian penggerakan faring dan luring yang biasanya digunakan untuk berbicara. Dan yang terakhir terdapat nervus hipoglossal yaitu N12. Letak daripada nervus hipoglossal ini terdapat di dalam lidah ya teman-teman. Dan di sini berfungsi untuk menggerakkan otot lidah. Seperti ini ya contohnya. Dan yang terakhir kita akan beralih pada bagian 3 yaitu saraf sensorik dan motorik atau gabungan dari dua saraf tersebut. Yang pertama kita akan bahas nervus trigeminus yaitu nervus N5. Di sini memiliki dua fungsi yaitu pada saraf sensorik yang berfungsi untuk merasakan sakit, tekanan, suhu, dan panas yang terdapat pada lidah. Kemudian untuk fungsi motoriknya itu untuk menggerakkan bola mata ya teman-teman, seperti ini. Yang kedua terdapat nervus facialis atau N7. Di sini letak pada nervus facialis ini terdapat pada ujung lidah. Dan fungsi dari nervus facialis ini seperti motorik yaitu berfungsi untuk mengatur mimik wajah. Dan yang kedua motorik yaitu untuk mengatur mimik wajah. Seperti senang atau sedih. Dan yang kedua terdapat saraf sensorik yang berfungsi untuk mengecap lidah. Dan yang ketiga terdapat nervus glossopharyngeal yaitu N9. Di sini terletak pada bagian belakang lidah dan bagian faring. Di sini terdapat fungsi sensorik yaitu untuk pengecap. Dan untuk pada fungsi motoriknya memiliki fungsi sebagai penggerak faring seperti menelan. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu nervus vagus atau N10. Di sini berfungsi sebagai di organ seperti paru-paru, laring, jantung, aorta, dan lambung. Nervus vagus ini berfungsi sebagai untuk saraf sensorik berfungsi sebagai pengatur suara. Dan untuk fungsi motorik berfungsi sebagai dan pada fungsi motorik yaitu berfungsi sebagai perasa. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.